Halo Sobat Anyus dimanapun Anda berada. Hari ini saya Rizky Hasan akan ditemani salah satu riset market senior di IDX gitu ya. Dengan siapa? Aldo Fernando. Aldo Fernando. Nah menarik. Hari ini kita akan membahas soal saham. Agak gimana gitu ya kalau bahas saham itu kayaknya agak tinggi gitu. Nah gue pengen pembahasan ini lebih membumi soal saham. Hari Jumat kemarin itu kan semuanya gempar. Beberapa pejabat, 4 pejabat ya. 5 pejabat dari pasar saham itu mundur gitu ya. Pertama ketua Bursa Efek Indonesia mundur, kemudian 4 dari pejabat OJK juga mundur. Lu ngelihatnya ada apa sih ini? Kok tiba-tiba dalam satu hari pada mundur semua ini? Ya, kita bisa lihat begini. Sebenarnya itu isu sistemik ya kan. Kita bisa lihat, kita tarik mundur ke Oktober 2025 kan waktu itu indeks global gitu, ada indeks global namanya Morgan Stanley atau MSCI. Dia menginginkan adanya transparansi soal kepemilikan saham publik di Indonesia, atau kalau dalam bahasa teknisnya itu free float. Dia ingin lebih transparan dan dia ingin akhirnya untuk mengubah itu metodologi itu supaya lebih fair gitu mungkin menurut mereka. Oke, sebentar. Mereka ingin ada transparansi. Ada transparansi. Selama ini nggak transparan? Sebenarnya mungkin menurut pejabat sudah transparan, tapi mungkin ada perbedaan perspektif begitu ya. Transparansi ini mungkin ya jadi masalah ya. Dan mungkin harusnya perlu ada jembatan dan dialog itu sudah dilakukan dari Oktober itu sampai tutup di akhir Desember. Konsultasi soal perubahan metodologi itu, metodologi untuk perhitungan kepemilikan publik atau free float itu. Nah belakangan MSCI itu perlu mengumumkan nanti pada tanggal 30 Januari gitu katakanlah. Kami akan mengumumkan hasil dari konsultasi kami kepada publik bersama publik dalam beberapa bulan sebelumnya. Ternyata dimajukan ya sekitar Rabu ya tanggal 27 ya. Dimajukan, semua orang kaget, malah di luar dugaan. MSCI membekukan inklusi saham-saham di Indonesia. Kan harusnya kalau sebagai informasi ya, dalam indeks global itu ada sekitar 18 saham yang masuk di indeks MSCI level atas atau standard cap. Nah, 18 itu termasuk BCA, BRI, Blue chip ya? Blue chip, tapi juga ada saham-saham konglomerat semacam brand, terus juga ada BRPT, ada TPIH dan lain-lain. Nah, indeks ini penting karena buat acuan global. Katakanlah kalau misalnya ada investor asing gitu, pengen lihat saham Indonesia nih, patokannya apa aja? Dari MSCI. MSCI. Salah satunya yang paling besar. Ya, dari 18 tadi sebagai salah satunya tolok ukurnya ya. Ya, nah 18 dilihat. Nah, di situ nanti dibikin semacam mirrornya itu semacam kayak reksadananya lah gitu. ETF. Kalau di Amerika itu namanya AIDO atau apa gitu, saya lupa. Nah, di ETF itu itu jadi mirror. Kenapa jadi penting? Nah, masalah di situ karena ini menyangkut duit sampai 150-160 triliun dana asing yang masuk ke dalam 18 emiten itu. Nah, for the record, sebenarnya bobot Indonesia di Asia itu kecil, hanya 1,3% mungkin atau 1,5 dibanding negara Asia lainnya. Nah, kenapa bisa kecil? Mungkin bisa jadi karena satu, kita kalah inklusivitas, terus kedalaman market dan lain-lain. Kita saingannya dengan Korea Selatan. Nah, untuk supaya info lagi, di dalam MSCI itu ada namanya developed markets, emerging markets ya, ngomong kasar. Ada lagi satu lagi frontier markets, yang paling bawah. Developed market itu Jepang, Amerika, Australia, yang gede-gede. Kita tuh di tengah-tengah. Emerging markets ada Korea dan lain-lain. Nah, di posisi itu kita sebenarnya menjadi rawan dalam kasus kemarin ini, kejatuhan ini. Kenapa? Karena MSCI bilang seiring dengan pemberitahuan akan dibekukan gitu ya. Saham-saham Indonesia juga nggak boleh naik kelas dari small cap ke standard cap katanya, karena seiring dengan menunggu transparansi dari pemerintah, dari otoritas. Dari otoritas. Dari tadi ngomongin soal transparansi gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang kemudian di pasar saham itu yang tidak transparan. Mungkin dalam arti transparansi mungkin bisa jadi ya, tapi kan kita bisa lihat BI kan biasanya menyurati kejadian-kejadian tertentu atau aksi korporasi tertentu, atau ketika harga saham naik signifikan kan dia meminta transparansi. Cuma kan jadi masalah ketika ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan ke publik. Banyak lah itu, kita bisa bahas di lain hal gitu. Ada banyak kasus gitu. Dan kalau sekarang problemnya itu soal free float dan perbedaan perspektif antara
otoritas kita memandang free float atau pemegang saham publik itu dengan MSCI. MSCI pengen lebih detail. Iya. Kita pengen tahu nih dari katakanlah perusahaan X waktu itu IPO menerbitkan 10% saham ke publik ya kan. Berarti 10% itu dianggap free float. Nah, di free floatnya ini dia pengen tahu nih, ini benar publik atau masih ada terkait dengan pengendalinya. Oke. Yang harusnya itu untuk publik. Sebenarnya ini tricky juga kan, nggak ada aturan sebenarnya kan, boleh aja dong sebenarnya. Cuman kan ini dia pengen lebih detail. Ada siapa saja gitu. Dan kaitannya nanti dengan likuiditas. Karena ini ngomongin duit yang besar, yang gede 160T, 100-an T gitu. Kita bicara soal likuiditas dong. Andai kan perusahaan X dikatakanlah dia masuk ke MSCI, ternyata likuiditasnya jeblok. Sesaat ketika market crash, mereka tidak bisa ikut keluar karena ternyata yang menguasai jumlah saham yang ada di publik dia lagi gitu. Ngomong awamnya. Baik. Nah, sekarang bicara soal ini loh, apa namanya? Yang kemarin disebut di hari Jumat itu juga soal saham-saham gorengan. Coba Aldo menjelaskan ke sobat iNews juga dengan bahasa bayi katakan. Iya. Apa sih saham gorengan itu? Ya, kita bicara soal saham gorengan itu cirinya gampang sebenarnya. Pertama biasanya kapitalisasi pasar atau value dia di pasar itu kecil. Kedua, harganya biasanya juga kecil-kecil biasanya. Ketiga, mungkin namanya juga nggak begitu terkenal. Dan keempat, transaksinya sangat tipis. Namanya tidak terlalu terkenal. Biasanya. Dan kelima, suatu suplai saham yang ada di publik itu gampang dimanipulasi oleh segelintir kelompok tertentu. Itu 5 ciri yang paling gampang sebenarnya. Dengan harga yang relatif murah, maksudnya relatif murah. Biasanya begini saham gorengan secara mainnya. Saham itu tidak terkenal, fasenya diem, gak ada yang tahu ya kan. Mungkin harganya 100 perak atau mungkin kalau sekarang 50 perak, 60 diam, tidak ada yang dengar, tiba-tiba pelan naik. Orang masih belum notice. Mungkin retail investor yang kecil-kecil masih baru notice sedikit lah. Naik, udah mulai rally, disitulah biasanya ada yang menyebarkan informasi di Telegram, di apa-apa. Wah, ini menarik bro, ini ada proyek bro. Di saat itu karena harganya naik pelan-pelan. Terus akhirnya makin tinggi, retail notice. Dan di harganya mungkin murah. Buat kantong retail, punya duit 1 juta bisa dapat berapa lama? Akhirnya mereka pada masuk terpengaruh gitu ya. Pengaruh. Disitulah para oknum itu mulai menjual saham di harga yang lebih tinggi. Dan dengan kenaikan yang tinggi di saat transaksi tipis, likuiditas tipis, market cap kecil, orang FOMO, dan dia dengan gampang jualan di atas dan biasanya langsung jatuh lagi. Tiap zaman selalu ada saham gorengan sih ya, dimanapun. Jadi masalah itu ketika kita cuman fokus di saham yang kayak gitu doang. Kalau invest tuh jangan beli di saham yang gorengan saja gitu. Kalau emang, bahkan kalau menurut saya sih jangan ya, hindarin ya. Malah ya menurut saya banyak saham yang fundamentalnya bagus, proyeksi laba ke depannya bagus, proyek-proyek ke depan bagus, injeksi modal dan lain-lain. Apa sih bahayanya saham gorengan ini untuk pasar saham di Indonesia? Bahayanya itu apa? Bahaya ya? Sampai sebegitunya MSCI mengeluarkan hasil riset mereka gitu ya? Sudah begini, kalau MSCI ini kita bisa bilang karena saham gorengan sulit ya, karena ini definisinya harus ini ya. Kita anggap saham gorengan yang kecil-kecil tadi itu lah. Karena kalau definisinya kita luasin jadi pusing juga, karena kan itu butuh pembuktian ya. Karena yang paling gampang saham-saham kecil itu yang gampang. Kita bilang bisa bahaya benar, karena itu bahayanya jadinya herding behavior. Perilaku untuk membuntutin suatu hal gitu tanpa tahu apa yang terjadi ya kan, tanpa tahu apa yang terjadi. Beli itu nggak tahu apa yang terjadi. Teman-teman beli ikut beli. FOMO. Greedy ya kan. Nah, itu yang masalah. Anak-anak Gen Z sekarang sudah mulai melek saham tuh kan. Nah, tips dari Aldo nih, gimana caranya supaya main saham tapi main saham itu ada untung ada rugi gitu ya. Ya meminimalisir kerugian. Tipsnya apa? Pertama, tahu apa yang terjadi, apa yang dibeli, ya kan. Dan ketiga juga soal psikologi, belajar lagi soal psikologi, karena di market itu benar-benar kalau bahasa psikologi ini maksudnya psikologi pasar, psikologi pasar dan psikologi diri, manajemen emosi gitu kan. Keempat ya
kelola keuangan, meminimalisir risiko. Karena yang paling penting itu pertama ketika mau beli kita udah tahu kita siap rugi berapa, bener kan? Ya. Misalnya, oh ya kita mau invest BCA, pahit-pahitnya rugi berapa nih gitu. Tapi kalau kita bayangin untung dulu, itu biasanya kurang bagus. Pertama itu, jadi kita harus tahu dulu apa yang kita beli, kita mau ngapain sih di sini? Ya. Mau beli sehari kah? Ya. Atau gue mau beli 1 tahun gitu. Terus yang ketiga money management dan juga psikologi trading, psikologi investasi gitu. Ya. Itu yang paling penting dan jangan sampai dipisah-pisah gitu. Hanya karena mungkin influencer atau siapa bilang ini bagus, bukan berarti saham itu serta-merta bagus. Bukan berarti semua saham yang disebut oleh influencer jelek, tapi nggak serta-merta bagus, nggak niscaya bagus gitu sih. Berarti ini kaitannya sama memperluas atau memperdalam knowledge kita ya? Benar, lebih ke situ. Nah ini Aldo, ini kan sudah ada pergantian tuh, 5 orang kemudian diganti gitu ya, di pasar saham, di bursa saham ini ya. Mereka-mereka yang sudah menjabat kemarin. Kalau menurut Aldo, bagaimana respon pasar dari pergantian orang-orang ini? Kita mungkin nggak bisa lihat secara ini ya, secara 1-2 hari nggak bisa ya, karena situasinya juga belum kondusif gitu ya. Kondusif kalau dalam arti kita lihat minggu lalu aja dana asing keluar tuh gede ya. Di BCA aja mungkin sekitar 8 triliun minggu lalu. Minggu lalu seminggu sepekan itu 8 triliun imbas dari MSCI. Jadi kita belum bisa lihat, mungkin wait and see. Memang hari ini merah ya kan, hari Senin ya kan. Tapi kita baru lihat nanti ke depan karena pemerintah kan masih menjalin komunikasi dengan MSCI dan juga MSCI ada tenggat sampai nanti Mei. Nah, nanti pasti kita dari sepanjang dari Januari ke Mei itu pasti masih banyak kan. Yang bisa kita lihat gitu. Cuman kalau dilihat dari hari ini ya market masih belum bisa tenang. Belum bisa tenang. Kalau kita lihat kan saham-saham konglomerat jatuhnya belasan persen sampai 15% siang ini ya. Mungkin kalau ngeliat dari bank atau saham-saham kayak PGAS, AADI itu mungkin masih hijau hari ini. Tapi kita lihat secara umum mood market masih belum pulih gitu dari tekanan jual pekan lalu gitu kan. Oke. Baik. Nah, tips juga nih dari Aldo ini terakhir nih Sobat iNews. Kalau punya dana uang dingin gitu ya. Baiknya uang dingin itu dirupakan apa, diinvestasikan apa dengan kondisi ekonomi di Indonesia yang sekarang seperti ini? Ini kembali lagi ke kita mau invest seberapa panjang dan risiko kita gimana gitu. Oke, let's say jangka menengah dan jangka panjang dengan risiko yang kecil. Kalau kecil mungkin ya obligasi mungkin ya. Obligasi SBN. Tapi kalau misalnya ingin saham, kalau pengen saham ya kita ngomong konteks saham, ya lebih baik cicil saham yang sudah memang jatuh lama tapi fundamentalnya sudah mulai pulih. Kan besar, ya kan kita lihat udah jatuh dari 2000 berapa itu kan, udah berapa tahun ini. Tapi jangan beli langsung all in gitu ya. Kita beli itu saham itu jangan beli all in, kita cicil misalnya ya setiap bulan berapa mungkin sebisanya sampai ini nanti tunggu gitu. Ya mungkin dikombinasikan juga boleh dengan reksadana mungkin atau mungkin emas gitu, memanfaatkan koreksi gitu kan. Gitu. Jadi tergantung profile risknya ya, risiko dari para teman-teman ini gitu. Tapi yang jelas kita bisa lihat buat sebagian orang ini buying opportunity, tapi buat yang sudah nyangkut di atas ini memang neraka mungkin ya. Selalu ada dua sisi pasar modal kan, di saat krisis itu peluang atau opportunity, threat atau opportunity gitu. Oke. Menarik tadi ya. Jadi kalau misalnya sudah ada uang dingin, ya harus pintar-pintar memanfaatkan. Mau investasi apa? Tujuannya apa dulu ya. Itu yang paling penting. Karena kalau jangka panjang, baiknya apa? Jangka panjang pasti, menurut saya dimanapun saham itu pasti bullish jangka panjang. Di Wall Street, di IHSG, kita lihat lah IHSG dulu mungkin berapa sih gitu, 1.000, 2.000, 3.000, sekarang udah 9.000 mungkin jatuh lagi. Tapi kan kita kalau ngeliat jangka panjang, kita lihat saham yang emang kuat ya kan. Saham-saham yang kuat itu banyak gitu. Walaupun nggak sebegitu banyak mungkin ya. Itu kan kalau konteksnya saham. Kalau yang lain? Yang lain mungkin sekarang gini, misalnya kita lihat SBN itu kan sudah untuk hedging ya, hedging itu ya untuk melindungi nilai ya kan. Terus juga emas juga kan untuk melindungi nilai tukar. Ya safe haven ya. Safe haven. Jadi kadang-kadang kalau invest tuh memang harus dikombinasikan sebenarnya kan. Kecuali memang ada orang yang segelintir lebih suka yang agresif saham. Atau malah kalau lebih agresif lagi kadang Bitcoin nih kan. Dolar masih oke nggak? Dolar sekarang itu kan kondisi begini, selama berapa bulan ini kan tertekan. Makanya kan kita lihat logam-logam
Mulia. industri, nilai tukar mulia itu kan naik seiring dengan pelemahan dolar. Iya. Tapi kita lihat ada calon ketua The Fed baru. Nah ini kita harus lihat dong. Iya. Trump ini maunya gimana nih? Oke. Ya, dan di situ kita harus tahu lagi, kita harus cek dulu nih ke depannya. Tapi yang jelas pasti Trump nggak mau lah, nggak menyelamatkan Amerika kan. Ya, Di situ kayak, mungkin kuncinya di situ. Mau nggak mau. Oke, menarik sekali Sobat Anyus apa yang disampaikan oleh Aldo tadi. Jadi yang paling penting adalah kalau kita mau berinvestasi atau mungkin mau beli saham, pastikan juga ya tambah knowledge dulu. Benar. Knowledge-nya dulu, kemudian psikologisnya ya, memahami psikologi diri sendiri, psikologi pasar juga harus tahu. Baik, terima kasih Aldo, waktunya sudah bagi-bagi informasi kepada Sobat iNews dan Sobat iNews dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah bersama kami, saya Rizky Hasan, terima kasih dan sampai jumpa.